aksi nyata Bu Erna selama mengikuti program pendidikan guru penggerak yang sudah terlihat di sini ya, di sekolah sini yang sudah bisa dijalankan Bu Erna, diaplikasikan dalam keseharian selama pembelajarannya 1 bulan semalam. Kira-kira seperti apa aksi nyatanya? Aksi nyatanya dari pesimis ke optimis dalam hal sistem pembelajaran. Yang dulunya dia belum tahu bagaimana pembelajaran yang aktif, sekarang sudah tahu. Yang kedua, bagaimana cara menggerakkan supaya siswa semangat, guru semangat, sekarang sudah mengerti dan paham ya. Jadi sudah sangat terbantu kepala sekolah dengan adanya 4 orang ini yang harus jadi guru penggerak. Saya bersyukur dengan adanya guru-guru ini sudah bisa menjadi sponsor guru 4 orang. Nanti akan ditularkan ke guru yang lain. Bahkan kalau bisa semua guru penggerak semua, karena di swasta. Jadi itu artinya Pak, Bu Erna sudah bisa kita katakan sudah mulai mampu ya untuk mengkataliskan dirinya ke rekan-rekannya Pak ya, menginisiasikan apa yang sudah dia terima selama pembelajaran itu untuk lingkungannya, untuk ekosistemnya Pak ya, dengan berbagai macam upaya yang itu nilai jualnya cukup kreatif ya Pak ya. Oke. Nah kemudian Pak, itu perubahan apa saja itu Pak yang bisa diaplikasikan Bu Erna dalam interaksi dengan rekan dan juga peserta didik? Ini dia bebannya itu yang tadinya kurang tanggap, kurang sekatan dalam menyelesaikan satu persoalan. Dengan adanya terlatih di guru penggerak ini banyak belajar, jadi cepat tanggap, cepat ngerti, cepat memutuskan sesuatu pas sasaran, nggak nyeleweng dari aturan. Nah, contohnya dalam hal pembuatan RPP cepat ngertinya. Nah, kemudian anak-anak yang seleksi perguruan tinggi cepat ngertinya dia. Nah, kemudian anak-anak yang punya masalah cepat ngertinya dia. Guru yang bertanya cepat memberikan jawabannya sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya guru penggerak ini menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah keterampilan. Jadi tidak sia-sia namanya guru penggerak itu, seleksinya ketat. Tidak semua orang mampu sih. Luar biasa. Ya, saya berharap kalau guru penggerak yang belum pegawai negeri berpantas dia jadi guru penggerak. Karena seleksinya lebih dari itu. Cepat tanggap, hampir sama dengan kepala sekolah. Terutama itu yang paling cocok guru itu adalah di swasta. Kalau negeri tidak berapa kali hebat. Iya, jadi artinya memberikan banyak kemudahan ya Pak ya, bisa memfasilitasi situasi lingkungan sekitarnya ya, seperti itu ya. Harus tanggung jawab. Iya, ya benar. Karena emang itulah yang digodok di dalam pendidikan guru penggerak ini Pak. Bagaimana prinsip guru-guru ini yang harus ditegakkan, kemudian bagaimana sistem yang sebenarnya yang harus dijalankan di lapangan, bagaimana cara menganggap siswa agar mereka nyaman dan juga rekan-rekan seperti itu. Kemudian nah ini mungkin akan jadi pertanyaan kita terakhir Pak, pembicaraan kita terakhir. Menurut Bapak dari hal yang sudah baik, dari praktik-praktik yang sudah baik dilakukan Bu Erna, hal apa lagi yang perlu ditingkatkan agar lebih menjadi katalisator lagi di tempat ini? Kalau yang politika itu sebenarnya nanti akan ada program dari kepala sekolah untuk membuka sembako supaya ilmu yang guru penggerak ini bisa ditularkan. Maka dengan adanya guru penggerak ini tersauti dia. Nah, tersauti teknik pembelajaran tersauti. Dan saya senang seperti itu. Kalau saya bisa kepinginnya lebih paten anggota buat 5 kepala sekolah. Kalau kepala sekolah yang bodoh nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Lebih mengimbaskan guru-gurunya. Kalau kepala sekolahnya pintar, anggotanya bodoh, stres kepala sekolah. Masih ngatur, ini nggak ngatur lagi saya. Udah bisa ngatur sendiri orang ini. Apalagi dengan guru penggerak itu, udah ngatur sendiri dia, udah ngatur sendiri.
Ya sebenarnya memang jangkauan di pendidikan dari guru penggerak ini Pak, jangka lingkarannya itu memang memanage bukan hanya dari siswa, bukan hanya rekan sejawat, melainkan juga untuk kepemimpinan, Iya. manajemen kepala sekolah seperti itu. Masalah LPP ada tak sama, udah ada semua, jago-jago semua. Nah, masalah mata siswa udah jago-jago semua. Macam mana supaya di kelas itu siswanya itu anteng, tenang, senang, udah tahu semua. Jadi saya tinggal nengok CCTV aja, jalan-jalan aja, nggak pernah saya marah. Iya, silakan ibu tanya, Pak Kaso pernah marah? Nggak pernah marah. Ngapain dimarahi orang udah bagus? Nah, cuma nanti hasilnya saya lihat. Hasilnya apa? Anak-anak bisa nggak 35% masuk perguruan tinggi ini tanpa tes. Itu aja. Karena ada apa namanya itu ada 3 target di SMA. Pertama LKS kita masih kalah dengan Sutomo hebat. Karena memang sistemnya sudah kita lihat ke dalam sama Sutomo. Kalau kita nggak bisa ke sini, kita masuk yang kedua. Apa itu? Bersaing masuk perguruan tinggi ini tanpa tes yang harus sekian persen. Yang ketiga karena kita swasta, bagaimana supaya orang-orang tua masyarakat simpatik dengan SMA. Tentang apa? Tentang pelayanan. Nah, di guru penggerak diajarkan pelayanan kayak mana, cara bicara kayak mana, cara menyampaikan informasi kayak mana. Jadi saya senang. Jadi nyambung dia. 4 orang guru penggerak yang dilahirkan dari sekolah Bapak ini luar biasa kayak banyak 4 orang. Banyak Itu orang. memang benar-benar 4 orang ya Pak ya? Iya. Itu memang benar-benar cukup membantu ya Pak ya, membantu sistem yang ada di sini. Iya, jadi saya nggak terlalu capek lagi untuk mempromosikan. Iya. Yang tadinya kan mempromosikan kita keluar aja, menjual produk ya. Nah, di sini seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, huruf matematika seperti ini, huruf ini seperti ini, seperti ini. Silakan kau tanya seperti ini. Nah, seperti karena kalau swasta ya kayak lesehan. Lesehan. Zaman dulu itu Pak. Iya. Ya, kalau untuk zaman sekarang guru swasta untuk potensi ya, untuk potensi baik dalam karakternya Iya. dan juga potensi akademik itu berbeda dari guru. Kalau saya belajarnya karena lesehan. Pelayanan bagus, menu makannya paten, nanti akan orang datang lebih jauh. Usahanya enak makanannya. Itu sambalnya mantap, ini sambalnya mantap, ikan gorengnya mantap, ya ayam panennya mantap. Ya seperti itu guru biologinya paten, matematikanya paten, kimianya paten, bahasa Inggrisnya pun paten. Kalau belajar bahasa Inggris, memuatkan coba keteladan. Ada yang analisis cara mengajarnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, bisa ke matematik, coba seluruh teladan. Juga ada Pak Amri di situ, ada Pak Amri di situ. Kok yang bahasa apa kok? Biologi ada buat di situ. Jadi kayak gitu dia. Masa? Iya. Dan sudah dibuktikan. Anak saya sendiri pada waktu di SMP berat di matematik, begitu masuk ke teladan dia ngerti dia terus. Nah ini kedokteran dia. Nah, pertama kedokteran udah ngajar, udah kerja. Udah buat pandai untuk matematik ya. Tapi begitu masuk teladan, kenapa bisa ngerti terus aku ya? Ranking 1 dia. Membuktikan ya Pak ya. Itu kan. Oh, kenapa? Ngajarnya ngajarnya kayak otodidak aja ini kemarin. Terus kan rumus kayak gini caranya ya, ini udah ngerti. Jangan analis sekali lagi. Seperti itu dia. Biasanya kan kalau matematik itu dia identik dengan marah. Bahasa Inggris itu identik dengan bodoh kali perkaulan seperti itu. Nah ini kan nggak seperti itu lagi dia. Udah tahu tekniknya dia. Kenapa dia jadi tentornya? Tentornya negara kayak gini. Kayak gitu. Kan dari gurunya juga ya. Nah, kan terlepas dari situ. Nah, jadi seni mengajarnya yang paling penting. Saya sering menyarankan seni mengajar. Bapak Ibu cuma 40 orang, 42 atau 36 sekarang. Saya dikuasai, aku 10.000 bisa kuasai di lapangan. Jam 8 malam, jam 10 aku selesai di Tanjung Balai, Ratu Perapat, pulang ceramah. Nggak pakai absen. 10.000 di lapangan, siap, sanggup, tenang. 2 jam setengah. Ini cuma 42, paling sekarang udah 36, kecil itu. Pakai seni mengajar. Nah, boleh humor, tapi nggak lari dari situ. Nah, seperti itu. Jadi kan di guru penggerak ini kan diajarkan seperti itu. Ya. Bagaimana supaya senang dia.
Guru penggerak mengutamakan bagaimana kenyamanan peserta Kalau didik. guru yang marah-marah itu tanda guru goblok. Guru bodoh tuh tanda itu marah dia, menutupi apa namanya kelemahan dia, kekurangan dia, marah dia. Ya, guru penggerak kan nggak ada dibolehkan marah. Karena guru penggerak Pak lebih banyak berinteraksi dengan kodrat anak. Iya. Jadi tidak cenderung pada akademiknya. Iya, nah itu dia. Makanya siapa aja waktu di hotel tuh ada pasien. Nah, ini udah pasien nih, psikologinya udah oke, dinamik metodiknya udah oke, ya kan? Nah, kemudian seninya udah oke, udah pas lagi. Nah, itu karena saya ambil dari metode dakwah saya gitu. Nah, udah pas ini. Memang seperti ini, kalau seperti ini semua di swasta, ini bisa tahu. Itu artinya prinsip dalam pendidikan guru penggerak ini memang cukup memuaskan ya untuk batin ya Pak ya, batin dan pola pikir ya seperti itu. Kendati pun sekolah nggak penggerak dia, kalau gurunya penggerak udah hebat tuh. Iya, nggak ada arti guru sekolah penggerak itu kalau gurunya enggak. Gurunya yang terpenting di situ. Berkualitas tidaknya sekolah itu guru. Maka saya katakan guru itu adalah penggerak utama untuk memajukan sekolah. Pas sekolah kan tinggal memanage aja dia, mengevaluasi, mengawasi kan begitu ya. Cuma itu aja udah pakai guru paten dia. Nah, jadi di sini memang Pak yang berperan itu sebagai pemimpin sebenarnya adalah guru. Iya. Jadi guru sebagai pemimpin atau ekosistem tadi. Ya, jadi Pak sampai di sinilah Pak ya perbincangan kita ya Pak ya, interaksi kita untuk pendampingan pertamanya. Cukup mengeluarkan ya seluruh rasa ya yang mungkin selama ini yang mungkin itu terpendam ya Pak, sempat terpendam dalam pikiran kita. Itu bagaimana harus dijalankan di lapangan, bagaimana cara untuk menggerakkan revolusi pendidikan itu masih bingung ya Pak ya. Harapkan dari keempat guru penggerak ini mampu mengimbaskan banyak ya, banyak arti baik rekan-rekannya ya. Oke Pak, nanti kita akan bertemu kembali Pak ya, pada undang-undang selanjutnya. Dan ini kan loka karya kedua, pada saat loka karya ketiga di situ akan diundang kembali Pak untuk kepala sekolah. Jadi nanti pada saat loka karya yang ketiga yang mungkin kita bisa bertemu lagi. Oke, Pak, sampai di sini saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ketemu ya kita ya, pertemuan kita pertama ya dengan Ibu berdua selaku rekan sejawatnya Bu Erna ya, Ernawati ya. Nah, Ibu di sini saya mau bertanya dua hal nih terkait tentang Bu Erna selama melakukan interaksinya setelah masuk dalam pendidikan guru penggerak ya dengan Ibu berdua. Nah itu yang mau saya tanyakan Ibu, bagaimana sih pendapat Ibu, tanggapan Ibu terhadap perubahan aksi nyata yang sudah dilakukan Bu Erna selama Bu Erna mengikuti program pendidikan guru penggerak yang sudah selama sebulan ini yang berlangsungnya. Oke, terima kasih bisa bertemu dengan Ibu, bisa berbincang tentang teman sejawat kami Bu Ernawati. Perubahan yang dialaminya selama mengikuti guru penggerak kira-kira 1 bulan lebih gitu. Yang banyak kami lihat perubahannya adalah bahwa dia mulai menerapkan profil Merdeka Belajar. Dia disampaikan sama kami juga itu disampaikan bagaimana cara siswa itu mengalami pelajaran itu tidak harus menggunakan bebas belajar atau merdeka belajar, tidak digantung pada dipaksa-paksa atau gimana. Kemudian perubahan yang dialami Bu Erna itu dia lebih kreatif. Dan kalau saya lihat itu lebih kreatif dan baik itu dalam PowerPoint-nya, kemudian videonya, kemudian untuk mengerjakan tugas-tugasnya juga lebih kreatif gitu. Ya, itu artinya Bu Erna selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini, merdeka belajar yang mungkin Ibu maksudkan itu siswa kedekatan ya, kedekatan pada siswa yang lebih condong meningkatkan rasa kenyamanan ya pada siswa ya. Nah di situ Bu Erna sudah mampu mengaplikasikannya. Nah kemudian
dengan dirinya ibu sendiri sebagai rekan sejawatnya Bu Erna, bagaimana, apa yang ibu rasakan? Ya, saya rasakan itu pengaruh positif juga sama saya. Saya itu istilahnya bisa melihat dari diri dia bahwa kita juga harus menerapkan itu dalam diri kita gitu. Kemudian apa ya bahasa apanya? Yang dilihat seperti Ki Hajar Dewantara. Iya, Ki di antara profilnya itu disampaikan sama kita gitu. Kita dapat merasakan itu gitu. Luar biasa Bu ya, berarti menerapkan penerapan praktik baiknya bisa dikatakan terimbas ya. Iya, dia melakukan pengembasan sama kami juga ya. Gitu. Oke Bu. Nah, lantas Ibu dari aksi nyata yang sudah dilakukan Bu Erna tadi, apakah ada hal-hal yang Ibu rasakan itu bisa memotivasi, menginspirasi Ibu di dalam pembelajaran atau juga dalam interaksi seharian? Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Sama seperti yang disampaikan Ibu Dermawati tadi, yang kita lihat ketika Bu Erna semakin kreatif dalam memberikan materi pembelajaran, kemudian kita jadi terinspirasi, mengikut mencoba bagaimana caranya, karena itu bagaimana supaya siswa itu semakin tertarik dalam mengikuti pelajaran. Lagi selama daring ini kan Bu agak mulai malas siswa gitu. Tapi ketika kita semakin kreativitas dan kita bisa mencontoh dari Ibu Erna, ternyata siswanya semakin mau untuk mengikuti pembelajaran. Lalu yang satu lagi, karena ini kan pandemi sehingga untuk karakter siswa itu sangat sulit kita atasi. Tetapi dengan melihat yang dilakukan oleh Mem Erna, dia mungkin sempat belajar dari guru penggerak, akhirnya memiliki kesabaran. Kita pun akhirnya belajar untuk bersabar, mengerti, memahami apa yang sedang dialami oleh siswa pada saat ini, sehingga siswa tersebut meskipun kita secara online atau daring, tapi karakter siswa tersebut tetap tidak semakin jauh, tapi justru bisa semakin lebih baik seperti itu yang saya Harapan yang lebih dari siswa ya. Dan di situ pun Bu Erna juga memberikan berbagai macam petunjuk gitu Bu ya, mengajak juga ya. Oke, luar biasa Ibu ya berdua ya paginya. Nah itu artinya Bu Erna mampu mengkataliskan dirinya untuk rekan-rekan sejawat di sini ya. Ya kita harapkan dari guru penggerak ini bisa melahirkan perubahan yang benar-benar signifikan yang tidak terkondisi untuk masing-masing pendidikan. Oke, terima kasih untuk Ibu berdua dan untuk waktu yang sudah diluangkan dalam pendampingan yang kedua ini, dan saya ucapkan selamat pagi. Nah, selamat pagi Bu Erna. Oke, kita bertemu lagi nih di pendampingan 1 ya. Oke Bu. Iya. Nah di pendampingan 1 ini Bu ada beberapa hal yang mau saya tanyakan terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan sebulan ya, sekitar sebulan ini ya. Nah itu terkait pada pendampingan, kita flashback kembali pada yang lalu, terkait pendampingan yang lalu, tindakan apa yang akan Ibu lakukan, artinya tindak lanjutnya. Aksi nyata atau tindak lanjut apa yang akan dilakukan dari pendampingan sebelumnya? Oke, tindak lanjut dari pendampingan yang sebelumnya kan itu kemarin kan saya belajar itu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara untuk Merdeka Belajar, dan juga kita di sini untuk menuntun karakter anak sesuai dengan kodratnya. Ya saya di sini berusaha sebagai pendidik untuk melaksanakan dan menerapkannya di dalam kegiatan pembelajaran saya. Bagaimana saya mengajarkan, bagaimana saya menyediakan media-media saya agar anak itu memang fokusnya ke dirinya sendiri untuk belajar sendiri. Ya memang dari saya kan tutornya, bukan sebagai memang. Kalau dulu guru adalah fokus utama, fokus utama untuk pembelajaran anak. Tapi kita saat ini siswa fasilitator memang menganggap agar siswa tersebut berpikir untuk dirinya sendiri, untuk memajukan dirinya sendiri ya dari kita. Nah itu dia Bu. Jadi untuk saat ini itu kan
Kemudian dari peran dan nilai. Balik ke saya lagi. Seorang siswa tidak akan bisa membentuk dirinya sendiri kalau tidak ada contoh. Iya. Jadi pasti itu, karena anak-anak itu akan mencontoh seseorang yang mungkin dianggapnya memang perlu dicontoh. Terkadang pun dia merasa ibu aja seperti ini, ibu kan, karena siswa itu pastinya melihat kita bukan dari positifnya, dari negatif. Jadi kita harus berusaha untuk menjadikan diri positif dulu supaya terimbas kepada siswa menjadi positif. Kalau kita memang dari negatif, maka si siswa pun akan mencontoh kita dari negatif. Jadi saya untuk melanjutkan itu dari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya masukkan ke peran dan nilai saya. Untuk saat ini juga saya mempunyai visi, yang visinya saya kurang mengerti. Awalnya visi saya di sini ya udah mengajar aja kan, nggak pernah saya ya udah mengajar, mendidik ya anak-anak itu nakal, ya udah bagaimana buat anak ini nggak nakal lagi, kan agak sulit juga untuk menjadikan anak-anak tidak nakal lagi. Padahal sebenarnya bisa itu sudah kodrat anak dan kita hanya tinggal mengarahkan saja, apakah dia menerima atau tidak itu tergantung sama anak tersendiri kan, itu Bu. Jadi kalau visi saya saat ini juga, karena saya sudah mengikuti guru penggerak ini, saya pengen itu siswa itu memang melakukan merdeka belajar dengan sukses, dan memang ya pembelajaran itu bermakna untuk dia, untuk pegangan dia untuk selanjutnya. Ya kita di sini hanya mendidik pengetahuan karakternya, dan kami berharap juga yang pastinya mungkin sekolah-sekolah SMA lain berharap seperti itu Bu. Ya dia anak-anak ini kalau di SMA mungkin yang majunya ke perguruan tinggi kan, memang acuannya ke situ. Jadi kami di sini berharap dia memang mempunyai acuan ke perguruan tinggi negeri. Itu capaian dia, kami berharap. Dan untuk yang memang belum berniat untuk sekolah, mungkin bekerja, kami mungkin seperti ini Bu, ada misalnya lowongan pekerjaan, kami share itu kepada yang baru-baru tamat. Jadi anak-anak itu pun mengerti, oh gurunya seperti ini. Gurunya nggak membiarkan anak-anak tersebut lulus dengan hampa gitu, nggak ada yang dibawa seakan-akan kan gitu ya Bu ya. Kadang anak-anak ini kan udahlah tamat selesai udah. Kita tetap membantu setelah dia memang selesai ataupun dia sudah lulus, walaupun belum dapat yang namanya ijazah, ya kita usahakan bagaimana dia dapat seperti itu Bu. Apalagi yang PTN ini kan tinggi yang namanya biaya. Kita ambil jalur yang bantuan dari negara itu Bu, saya lupa namanya. Nah itu kita arahkan supaya dia memang mendapatkan pendidikan selanjutnya, dan memang dia ingin mendapatkan cita-citanya. Artinya terus menuntun peserta didik hingga bahkan setelah final ya, pasca mereka final dari sini ya Bu ya. Memberikan banyak kemudahan ya Bu ya. Memang itu tujuan dari guru penggerak ya. Jadi Bu udah mampu mengaplikasikan itu semua. Nah, semakin maju terus. Iya, amin. Kita bergerak terus. Iya, bergerak terus. Iya, nah dari aksi nyata yang sudah Ibu lakukan tadi nih Bu, yang tindak lanjut yang sudah Ibu lakukan ya kan. Nah, kemudian bagaimana dengan tanggapan rekan sejawat Ibu dalam memberikan umpan balik? Nah, itu tantangannya Ibu terima itu seperti apa? Itu dia Bu, kita nggak bisa mempengaruhi semua guru ya, seluruhnya. Nggak bisa 10, minimal 2. Iya, tidak bertahan. Iya, intinya dia melihat kita seperti apa,
saya kalau mau mengimbasnya itu saya bukan langsung guru penggerak itu tidak. Saya lihat contoh kesulitan dia, seperti yang kemarin pengenalan Kanva. Jujur saya kurang sebenarnya gaptek sekali Bu, tapi setelah saya masuk memang ke guru penggerak ini, saya diperkenalkan dengan Kanva, walaupun bukan dari teman saya yang di sini, malah dari teman-teman CGP. Mereka memberikan ini ada aplikasi seperti ini, coba diapain, boleh bisa belajar sendiri dengan mudah seperti itu. Saya coba, saya anggap mudah. Pertama Bu, awalnya itu banyak yang salah, berserak videonya seperti apa, saya masukkan ke KineMaster, saya pun kurang mengerti KineMaster. Pokoknya Bu, saya bolak-balik lah itu yang namanya video. Mulai mempelajari hal-hal Iya, baru. mulai baru. Lalu saya tanyai teman yang memang agak handal, terkadang seperti ini Bu. Tantangannya adalah kita bertanya pada teman yang sudah handal, tapi teman yang handal ini tidak mau memberikan pengetahuannya kepada kita, merasa rugi. Iya. Nah itu dia, merasa rugi. Saya nggak tahu entah apa maksudnya, saya nggak ngerti. Padahal ya namanya kita di sini, menurut saya nggak saingan ya. Kita bekerja, belajar untuk meningkatkan diri sendiri dan potensi anak kan gitu kan Bu. Itu aja tujuan kita di sini. Kalau misalnya mau mencari saingan supaya A B C D E, saya bukan orang seperti itu. Makanya mengenai Justru sebenarnya kalau udah katanya potensi pengetahuan itu kalau kita imbaskan ke banyak orang, itu justru makin mempertajam keterampilan diri sendiri sebenarnya Bu. Nah itu tadi lah yang dimaksudkan dengan pola pikir yang pola pikir sempit yang memang harus dirubah, dan itu diimbaskan melalui guru penggerak itu tadi dengan pola pikir yang seperti itu. Jadi pola pikir seperti itu tuh guru dengan pola pikir seperti itu harus ditutup langsung pola pikirnya. mampet kali lah Bu. Iya, langsung tutup. Kenapa? Kalau terkait dengan teknologi sebenarnya kita bisa untuk mengembangkan secara diri secara otodidak, Iya. mempelajari secara otodidak. Iya. Karena semuanya tersedia di situ. Iya. Bahkan melalui siswa kita pun juga bisa minta Iya, bantu, betul, tapi betul. kita menghargai rekan-rekan kita yang ada di sini. Iya. Itu tadi. Betul itu. Makanya saya pun memang kalau mengenai pembelajaran mengenai teknologi saya putar-putar dulu karena kan memang butuh waktu Bu. Saya di sini pulang seperti yang tadi dibilang teman juga, pulang sampai kadang kami pulang jam 5 Bu, karena kan PSB juga menunggu orang tua siswa atau siswa yang datang. Sampai di rumah itu jujur aja Bu, kita pun kan, saya seorang istri memang belum punya anak, tapi kan tetap juga yang namanya kita sebagai seorang istri tetap juga melayani dari rumah sana. Nanti banyak juga cincongnya, kau seperti ini kita jaga juga. Jadi emang lelah kalau misalnya saya pagi-pagi pun nanti datang, saya bengkak kenapa matamu ya begadang semalam gitu. Memang saya akui Bu, kalau semenjak saya guru penggerak ini, jujur terkadang pun pekerjaan di sekolah teman juga yang membantu. Jadinya memang itulah, kalau kita pun memang mau membantu teman, pasti kita akan dibantu dengan baik. Pasti ikhlas kalau mereka, saya bantu ikhlas, kalau mereka akan bantu ikhlas. Itu ya metode saya. Sama kalau dalam hidup ya. Iya. Pasti apa yang saya tanam baik, maka berbuah dengan baik. Kalau saya tanam yang jelek, pasti besoknya lebih jelek lagi kan, seperti itu Bu. Jadi memang itulah saya pegang dalam kehidupan saya. Ya kalau misalnya pun ada teman-teman yang nggak suka, ya intinya saya nggak bisa memaksakan mereka harus suka, tapi saya berusaha agar mereka enggak terserah, itu metode pemikiran mereka. Saya nggak bisa mengubah metode pemikiran seseorang, tapi saya bisa merubah metode pemikiran saya sendiri. Nah
itu dia. mempengaruhi diri sendiri Iya, ya, nah. untuk praktik badan orang positif. Memang luar biasa Bu tantangannya Bu ya. Luar Tidak biasa. mudah. Enggak. Nah Ibu, kita akhirilah perbincangan kita hari ini ya. Nah, sampai di sini kita akan bertemu pada Lokakarya nanti di tanggal 19. Oke Bu, mantap. Kami sampai Terus semangat Ibu ya. Iya. Luar biasa memang. Pokoknya belajar terus. Iya. Oke. Walaupun capek. Kita menutupin ya, kita tutuplah untuk pendampingan hari ini dan saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Wassalam.